Oke, Aldi, Ya. ini kan dalam perweddingan ya, selalu saja tadi ya ada masalahnya. Nah ini strategi Alakan ya, dalam mengatasi kendala-kendala lah ketika menjalankan wedding organizer ini. Ya, Hmm. oke, baik. Kendalanya dulu ya akan saya Ya. sebutkan nanti ya. Baik, yang pertama, kendala pertama ada campur tangan pihak lain. Yang kedua, perselisihan internal keluarga. Nah itu ya, ini bakal seru ya. Terus. Yang ketiga, ketidakcocokan antara anggaran dan ekspektasi klien. Nah, Yang keempat, adanya adat atau kebiasaan yang tidak Umum. tidak umum. Nah, ini seru juga nih. Oke. Tidak umum. Terus yang kelima, vendor yang bekerja sama memberikan pelayanan kurang baik. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, banyak. Yang keenam dulu nih, keenam. Maaf, yang keenam ya. Nah. Masalah yang tidak terduga, yang membutuhkan solusi cepat dan tepat. Ya. Terus dan yang ketujuh, yang terakhir, banyak modus penipuan yang mengatasnamakan WO. Oh gitu. Oke, kita bungkus nih ya. Dan kita bahas satu persatu, pasti seru nih. Daging semua. Oke, Aldi, ini yang poin pertama nih ya. Daging pertama nih katanya kalau kendala tuh biasanya ada campur tangan pihak lain. Maksudnya gimana sih? Betul. Campur tangan pihak lain? Tadi yang dibicarakan mungkin ayah kan, uangnya pengen gini. Tidak cetate cekoko. Betul. Recok, Dana, Recok. jual konsep di hari H gitu. Iya. Aduh, Terus kayak uangnya teh bagus mah kamu pakai ini, padahal udah tahu budgetnya si klien itu ya segitu. Gitu. Punten itu fiktif tadi ya. Caidan cerita itu. Jadi buat Caidan cerita itu punten ya. Iya mah bahasa baru dak. Terus. Jadi ada juga misalkan teman-temannya gitu ya yang mempengaruhi, sedangkan misalkan si klien teh dah, lu saya mah bisanya gini ya, orang-orang teh pada gini udah itu, sedangkan gitu ya nyumbang enggak, tapi banyak ngatur, gitu kan, jadi galau si pengantin teh gitu. Iya, jual tiba-tiba jadi supervisor gitu. Nah, itu. Itu sampai kan ngedikte si vendor dulu mah waktu anak saya mah gitu kan. Ini kan memang ya sama lah kayak kita beli beda konsep, dengan budget yang berbeda, meskipun dapatnya mobil misalnya, tapi kan ada yang supercar, sedan biasa gitu kan. Ya mungkin yang kita mah lagi ngejalanin mobil listrik, si ibu ngomongin mobil bensin gitu, nyambung gitu. Gitu. Jadi tidak tahu keadaan si klien sedang seperti apa. Jadi akhirnya itu tadi kendalanya bikin klien stres. Kita pun juga sebagai tim wedding organizer juga bingung ya. Mau nurutin si ibunya nggak udunan. Mau nurutin klien itu sih ngomong terus gitu kan. Jadi ya pasti kita juga kasih solusi ya. Gitu. Kita kasih pendekatan lah ke yang intinya kita lebih ngebela si klien ya, secara garis besarnya. Karena kan itu yang diutamakan kan. Gitu. Jadi itulah mungkin campur tangan pihak lain. Oke. Nah ini yang kedua nih seru nih ya, perselisihan internal keluarga. Wah, ini mah udah masuknya ke sinetron ini ya. Ini gimana nih permasalahan keluarga ini kan, waduh ini udah paling mengeri ya sebenarnya. Jadi gini, karena di nikahan itu ada yang salah satunya ini saya bicara salah satunya ada yang lebih dominan. Misalkan si salah satu pihak tuh saya penyumbang dana paling besar, misalkan kan. Terus saya pengen gini, tapi si satu pihak yang lainnya lagi karena sebagai tuan rumah, udah kebiasaan di sini mah gini, gitu kan. Mungkin kalau di Jakarta bisa seperti itu, kalau di sini mah kayak gini. Jadi mulai baut di belakang saya ngomongin, si ibu kenapa? Jadi gitu salah satunya. Terus misalkan ada yang makin ngomongnya makin kecil deh, makin informasi makin tajam. Pasti pecatanku. Tetapi itu ya. Kalau ini kayak gitu. Saya ngikutin yang ada di Instagram. Tapi semua ternyata gitu. Ekspresinya gitu. Ya ada juga yang memang ya tidak mau pasang, ya udah ngikutin aja gitu. Tapi ada juga yang memang kayak
tadi orang tuanya misalkan sudah berpisah misalkan ya, dan Hmm. dua-duanya sudah punya pasangan. Ya. Misalkan nanti harus saya yang di pelaminan karena Ya. saya bapaknya beserta ibu Hmm. sambungnya. Ya. Dan saya juga yang ngasih dananya. Dan ya. misalkan. Tapi si pengantinnya karena memang dari kecil dari itu diurus sama ibunya. Udah saya mah pengen sama ibu. Hmm. Terus jadi wah ini lagi ibunya juga ibu mah ngelehan aja cenah. Ya gitu lah ya. Bagaimana kalau mereka semua ada di atas panggung itu bisa nggak sih sebenarnya? Ada juga Ada ini fasilitasi semuanya. Bisa Jadi munjungannya lebih panjang deh gitu sih. Makanya itu tadi kita kan harus ngasih solusi ya. Gitu. Ini kita ada opsi nih mau A, mau B, mau C, sok mangga dipilih gitu. Kalau ya biasanya juga aman sih. Cuma memang ada juga yang memang pas lagi di ruang make up yang sampai kelihatannya teh ya saya berseteru. Iya. Ada gitu. Di ruang make up. Gara-gara itu Bari di dandan. Aku akan ya kayak gitu. Jadi ya itu tadi ya perselisihan dari keluarga juga kadang jadi apa ya, jadi kendala. Jadi kendala. Kelancaran acara gitu. Dan ngaruh juga ke mood sih, Iya. mood klien. Mungkin itu bisa nggak? Jadi pas booking WO atau segala macam, Bu ini antisipasi aja Bu ya, gitu. Sebelumnya maaf nih, ada masalah keluarga nggak? Apa yang memang mungkin takutnya di hari H gini, gini. Nah itu ada nggak kayak obrolan kayak gitu? Ya kalau dulu kan kita nggak enak ya. Nggak enak, ya. Oh iya ya nanya, karena emang urusannya keluarga juga ya. Gitu. Nah biasanya sih si klien-klien atau calon pengantinnya udah mulai sharing. Ya. Gimana ya, bukan kayak gini nih. Oh justru dari si kliennya Ya, dari kliennya. Kadang juga kan ketika kita ngasih form ya harus diisi ya. Ini bapaknya udah nggak ada, walinya siapa gitu kan. Ya itu juga salah satunya, ada yang memang bapaknya masih ada, tapi nggak mau diwalin sama bapak. Ada gitu. Jadi itu tadi kan sinetron dewa ya, gitu ya sinetron. Masalah internal, otomatis kita harus cari solusi juga. Terus memang ada yang orang tuanya masih ada, tapi jadi maaf misalnya si perempuannya, bapaknya masih belum agamanya nggak sama misalnya. Itu kan ini gimana ya, sedangkan bapak saya datang. Jadi nyari solusi lagi gitu. Itu bener ya, nggak kepikiran ya, ribet juga ya. Jadi banyak gue. Jadi jangan dipikir kalau wedding itu cuma akad selama 2 jam, datang ngasih seserahan, jam kumpul, foto-foto gitu. Terus resepsi makan, kayak gitu. Konteks pas acaranya mah, waduh, banyak lah, banyak istrik lah, seru lah. Cuman ya kenapa Aldi Ramadan ini berkecimpung di dunia wedding, memang makomnya yang harus ngerjain ini ya dia. Kalau saya udah nggak sanggup. Jadi ini luar biasa ya ternyata ya. Setelah digali-gali lagi nih, terus masalah ketiga nih, ketidakcocokan antara anggaran dan ekspektasi klien. Wah ini lagi nih, masalah lagi nih. Ya, ini sering, ini yang sering terjadi yang sering ditemui. Kalau itu kan mungkin dari 1.000 satu, mungkin dari berapa ratus satu. Kalau ini mah hampir sering ditemui. Jadi kan ada beberapa klien tuh, kalau sekarang kan lihat referensi tuh banyak di Instagram, di TikTok. Kalau dulu kan waktu 2012, 2013 saya kalau pengen nyari referensi misalkan itu pasti ke website. Susah lah kalau beli katalog, beli buku gitu kan buat referensi. Saya pengen punya pose yang beda gitu. Kalau sekarang referensi dekor kan bertebaran di media sosial gitu. Nah tapi mereka itu nggak tahu harga yang di itu tuh berapa gitu. Nah akhirnya saya pengen nikah budget segini, tapi pengen kayak gini. Nah, contoh, saya punya budget dekor 15-20 juta, gitu. Tapi pengen kayak gini. Itu bukan dekoran kita kan. Ya udah saya tanyain, oh itu start from 125 juta. Wah, nah itu tadi karena mungkin dia tidak tahu maksudnya. Jadi solusinya pakai green screen aja. Jadi editor nuriwa. Ya urusannya gitu. Rek di mana? Rek di awan, nikah di awan gitu. Jadi kebanyakannya ya ekspektasi lah, karena mungkin referensinya yang banyak. Jadi sedangkan mungkin anggaran yang dia kumpulkan tidak mencapai itu, tapi pengen itu, memang makanya di sana juga suka
dikasih apa ya pengertian, dikasih penjelasan juga gitu ya. Tadi mungkin samalah kita juga kalau pengen beli mobil yang ini, tapi kalau budgetnya itu ya pasti disesuaikan. Gak mungkin kita ke showroom pengen ini tapi budgetnya ini ya pasti disesuaikan dengan budgetnya. Cuman kita arahkan gimana dengan budget yang kakak punya, tapi kita bisa mengusahakan rasanya rasa yang direferensikan 11-12 lah ya. Ya gitu. Udah mirip 100%. Nah, gitu. Terus nih yang paling krusial lagi nih ya, mungkin adanya adat dan kebiasaan yang tidak umum. Wah, iya kumaha ya cari tanah ini. Ya sekarang tahu nggak kalau saweran biasa nyawerin orang ya. Jadi tamu yang bisa dikasih uang. Dikasih uang. Ada juga adat yang memang harus pengantin yang dikasih uang. Dikasih sawer. Ada gitu ya. Dilempar gitu ke pengantin. Enggak jadi pengantinnya di bener di mau ini mah kalau pakai alat itu yang tembaknya yang Supreme dah gitu kan. Kayak ada orang kaya. Itu mah sebenarnya jadi lebih ke apa ya jadi kayak harus lihat pak gede-gede gitu. Ya itu jadi yang ditonjolkan itu jadi bagus juga ya sebenarnya bagus buat nikah ya. Buat nikah, balik modal. Yang paling gede. Wah ini yang paling disugemakan gitu ya. Sebenarnya paling ini gitu kan. Disugemakan gitu. Bahasanya cukup epic. Disugemakan. Saya tahunya Sony Sugema College. Saya dulu alumni SCC. College Star makanya. Oke. Apa tuh Sugema teh bahasanya tadi? Paling dibungah-bungahkeun gitu. Jadi ada adat yang misalkan nih si cewek itu orang Bandung, si cowoknya teh orang Batak. Iya. Karena nikahnya di Bandung ya biasanya pakai kulturnya yang seperti di Bandung. Saya pengen pakai adat ini gitu ya. Sedangkan di Bandung itu kan kita untuk gedung atau hotel terbatas sama waktu ya. Nggak bisa memang mengikuti adat yang sesungguhnya. Nah, itu juga jadi kendala biasanya kan gitu. Kan ada adat yang agak slow mo gitu. Ya maksudnya teh misalnya ada yang jalan gitu teh apa yang ada Jawa. Solo ya Jawa. Teng tong gitu. 2 jam kemudian. Gimana itu? Nah, kalau itu memang udah budaya ya. Udah budaya. Biasanya kayak orang Jawa. Itu kan ngatur waktunya. Berarti kalau adat gini yang agak slow mo, ini bukan nggak ada unsur ini ya, misalnya merendahkan. Cuman itu kan itu adat gitu ya. Cuman berarti adatnya ini ada sisi slow mo-nya nih. Berarti ngatur waktunya penyesuaian dengan waktu. Jadi memang tidak sesuai pakem yang seharusnya gitu. Yang harusnya misalkan kesana teh lagunya panjang banget dipersingkat. Iya. Nggak sering kunjungan orang lapar. Masih ada adat gitu ya. Gitu. Jadi ada penyesuaian lagi. Makanya sekarang itu adatnya udah masuk kontemporer, udah memang tidak pure sesuai. Meskipun ada ya yang masih. Istilahnya mah kalau Instagram mah udah reels ya. Kalau YouTube udah shorts gitu ya. Udah set intinya aja gitu. Gitu. Yang penting tersampaikan, terlaksanakan lah di acaranya gitu. Tapi pernah juga nanganin yang nikah di halaman rumah sendiri gitu ya, sebagai halaman rumahnya the best lah, mewah gitu. Pernah ada juga. Itu bebas waktunya ya. Bebas, tapi kan tetap di jam ya. Kita sudah standarnya mungkin kecuali memang dia aja udah berapa jam aja gue bayar lah gitu. Ada juga yang memang udah saya pengen sampai jam segini gitu. Baik ada cas buat ini ya udah masih ada, cuma kan memang tidak semua. Kalau kan sekarang itu kenapa banyak di hotel, di gedung. Biasanya kan kalau di rumah itu memang rumahnya besar, tapi kan parkiran. Oh iya, parkiran juga otomatis kita nggak urusannya jeung tetangga. Urusannya tuh masalah. Harus bayar lagi. Ini belum ormas. Jadi ormas. Berkilir orang. Enggak lah. Kita saya suka ikut liar gitu. Oke, ini terus vendor yang bekerja sama memberikan pelayanan kurang baik ya. Ini gimana nih? Poin kelima nih. Ya biasanya karena memang suka ada kesalahan lah ya, namanya juga manusia. Tapi artinya bukan kesalahan yang memang fatal ya. Konteksnya itu biasanya kayak misalkan klien tuh saya pengen warnanya putih sama abu gitu.
pas udah dipasang misalkan karena pemasangnya telat Yeah. subuhnya ada ya anak-anak juga sama perlu istirahat gitu ya buat persiapan besok. Sudah beres putih semua misalkan gitu. Jadi ya sebetulnya mah dia memang amanah datang gitu ya masang tapi keliru gitu salah warna gitu kan. Nah gitu saya kan ada aksen abunya kenapa cuma putih semua gitu kan. Ya kalau misalkan memang waktunya kekejar buat di benerkan biasanya sekali benerin tapi kalau nggak kekejar dia nggak berani gitu kan. Jadi kan memang hal sepele gitu ya menurut kita tapi bisa aja menurut orang ngurusin pengantin mah itu teh hal besar gitu. Terus kayak misalkan pilihan menu misalkan kita tuh udah ngirim nih kalau cateringnya orang misalkan kita udah ngirim ya besok stolnya misalkan mie kocok ini pas yang datang mah stolnya sama cuman mie kocoknya teh nggak adanya bakso malam misalkan kalau ketukar terus kecewa gitu tapi ya aku memang amanah si cateringnya tuh gitu kan. Tapi udah gimana tuh pesennya mie kocok padahal sih kayaknya mah nggak makan sebenarnya ya makan. Nah itu mah memang buat tamu nggak perlu dipermasalahkan dan tamu pun gitu ya masalah ada bermain kan gitu bener oke aja sebenarnya agak ini ya jadi ya kadang ada beberapa vendor yang alhamdulillah sih biasanya rekanan kerja yang bisa kita sering kerja sama lebih ke amanah gitu memang kalau yang namanya teksturnya udah enakan lah ya gitu ya sama kayak kita ya saya misalkan dulu punya bikin baju yang rusak mah ya ada wae nggak buatan manusia gitu kan itu cuman ya gimana caranya lah kita bisa sebisa mungkin memperbaiki kalau misalkan masih bisa gimana ya nggak bisa ditukar tapi kalau masih bisa biasa udah langsung nah itu berarti tap in-nya ke poin ke-6 ya masalah yang tidak terduga dan membutuhkan solusi yang cepat ya tepat gitu jadi kita harus terbiasa dengan sacet gitu ya. Oke, yang ketujuh nih banyak modus penipuan oknum WO. Nah, ini gimana nih? Ini karena kan bisnis WO itu kenapa menjamur? Kenapa menjamur? Karena siapapun misalnya, siapapun bisa membuat bisnis itu. Karena memang modalnya ya udah modal kepercayaan. Modal kepercayaan biasanya ada memang yang saya gak punya WO tapi gak punya kantor misalnya tapi dia teman saya udah percaya diurusin saya gitu kan itu kan gak perlu modal kalau masalah hati gak punya bisa sewa misalkan masalah jas bisa masing-masing kita bisa sewa gitu yang gak perlu modal yang besar sebetulnya gitu. Cuman ya itu tadi yang modal besar itu untuk membangun kepercayaan gitu. Nah makanya banyak tuh sekarang banyak modus-modus WO di berita-berita ya sampai ketika keluarga datang nggak ada dekoran, nggak ada. Sedangkan kan itu acara sakral, acara momen seumur hidup sekali, yang akan jadi kenang-kenangan seumur hidup. Bukan hanya mungkin kalau dia tidak melibatkan orang tamu, ya oke tidak masalah. Tapi masalahnya kan ini melibatkan tamu banyak. Mungkin ada bosnya, ada karena ternyata gini bisa nggak ini gitu ya. Nggak prepare karena dia ketipu. Nah, biasanya hal kayak gini tuh ya itu tadi kayak si WO-nya teh punya alamat yang jelas, kontrak atau itu dia. Terus sedangkan banyak orang yang percaya, gitu. Kan dikumpulin lumayan tuh semua. Kepake model gaya hidup, gitu kan? Kepake gaya hidup, misalkan beli apa yang mewah-mewah. Akhirnya pas dernya mau acara nggak ada uang gitu. Sedangkan dia ngandelin gaya lubang tutup lubang itu biasanya nanti event yang lain dipakai dulu uangnya. Pas sudah kepake nggak ada biasanya kayak gitu ya. Jadi makanya ya harus hati-hati juga nih untuk para calon pengantin ya. Jadi mungkin di sini juga jadi solusi juga biar bukan hanya tadi ngebahas WO-nya tapi jadi ilmu juga calon pengantin ya. Jadi kita harus hati-hati ya segala macamnya. Cuman memungkinkan nggak sih jadi untuk mengatasi penipuan modus-modus kayak gini tuh yang namanya WO tuh harus istilahnya tanda kutip centang biru gitu. Jadi ini udah ada sertifikat bahwa ini the real WO dan legalitas. Mungkin nggak ada paguyuban WO yang akhirnya bikin itu gitu. Ada memang di Bandung itu ada gitu ya. Cuman sebetulnya ya meskipun ya contoh kita misalkan kayak legalitas, CV, PT, gitu mah bikin yang kayak gitu mah ya semua orang juga bisa. Wah yang penting punya struktur dan punya modal, itu aja.
Cuman kan itu tidak jaminan juga Iya. buat si calon pengantin bahwa akan aman. Mm-mm. Ya sekarang kalau misalkan udah si WO-nya itu udah CP atau VT misalkan ya, terus ketipu gitu, Iya. emang negara bakal ganti rugi kan? Nah itu dia. Enggak juga gitu ya. Nah terus apa nih yang harus utamanya apa nih biar kita yang utama sih biasanya kantornya atau tempatnya yang memang jelas gitu, yang memang bagusnya sih milik sendiri, punya sendiri gitu. Kenapa? Makanya dari awal itu Alaka, pokoknya meskipun kita nggak punya kantor ruko di tengah kota, nggak apa-apa ya, kita mah punya sendiri. Jadi kalau amit-amit ya, kalau ada WO yang bermasalah tapi dia kantornya milik sendiri atau memang rumahnya dia, ya dia ada jaminan. Oh bisa digeruduk gitu ke rumahnya, ada ya kita ada jaminan saat ini itu. Makanya hati-hati juga, jadi jangan tertipu lah kalau kayak misalkan jangan tertipu sama hanya legalitas. Karena legalitas itu sebetulnya bisa dibayar gitu, bisa maksudnya bayaran tapi pasti gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa juga nggak akan ada jaminan gitu. Jadi ya salah satunya mungkin gitu. Ya sama juga kayak ijazah bisa palsu ya. Mungkin mulai menegangkan ini. Oke, kita langsung tap in aja ke ini segmen terakhir nih ya, yang namanya bikin wedding organizer kan pasti semua juga butuh yang namanya persiapan, ilmu dan segala macamnya. Jadi buat teman-teman nih yang nyimak daging semua nih ya, ini ada tips ya dari Kang Aldi Ramadan ya. Jadi sebutkan nih daging-daging untuk pemula ya, untuk pemula yang ingin mengawali dalam bidang wedding organizer. Mungkin lebih ke rangkuman ya tadi ya, tipsnya lebih rangkuman yang tadi saya sampaikan. Yang pertama modal awal yaitu membangun kepercayaan. Itu modal awalnya. Trust. Gitu. Terus yang kedua tadi buat nama atau logo ya yang menarik lah itu karena bisa jadi apa yang kita buat itu jadi doa. Terus yang ketiga harus memiliki pengalaman. Itu sangat penting. Ya. Terus yang keempat pelajari industri WO secara mendalam. Nah, sebanyak tatanya gitu. Ya betul. Oke. Dan yang kelima menjalin relasi itu tadi sudah disampaikan. Dan yang terakhir ya tadi peka terhadap tren yang terjadi. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Alright, ini daging semua nih obrolannya. Jadi terima kasih banyak nih insight-nya dari Aldi Ramadan dan Alaka Wedding ya. Mudah-mudahan WO-nya tetap amanah, tetap punya jiwa yang terus menyemangati teman-teman semua untuk bisa membuat WO yang amanah, yang pasti kalau ini urusan apa sih? Jasa tuh harus amanah gitu. Betul. Ya. Itu kunci utama. Kunci utama ya. Jadi mudah-mudahan ya Alaka Wedding terus berjaya ya. Dan pegawai-pegawainya semua tim-timnya lah istilahnya ya, tim-timnya kompak selalu. Dan juga jangan lupa buat yang belum nikah, buruan nikah. Pakai Alaka Wedding. Saya lagi jebatin kamu. Jangan lama-lama menjomblo karena menjomblo itu kadang-kadang ya banyak godaan. Oke, jangan lupa ya untuk support daging semua dengan pasang loncengnya, di subscribe ya di YouTube, juga Instagram kita, TikTok kita juga boleh di follow ya. Dan juga terima kasih buat Cold Coffee dan juga Today's Donut ya. Dan juga buat yang mau support silakan hubungi aja, kita DM ya. Daging semua. Jangan lupa untuk sebarin link obrolan ini ya ke keluarga-keluarga yang lagi mau menikah ya. Mau siapa tahu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Aldi. Siap, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.